Nangun Satkertilo kembali. Ini lagunya saya tidak tahu, saya harus berterima kasih ya kepada operator di studio yang sudah memilihkan lagu ini, karena lagunya pas sekali loh. Kayaknya membangkitkan suasana, energinya luar biasa loh pagi hari ini. Oke, Mitra R, Anda sekali lagi saya ingatkan untuk Anda bisa menyimak dialog kita, talk show kita pagi hari ini lewat on air di 104,4 FM dan juga lewat live fanpage Facebook Radio Spasi AR Spasi Bali. Lebih enak Anda dengar dua-duanya sambil dengerin sambil nonton, walaupun ada sedikit delay gitu kan, tapi Anda bisa sekaligus melihat narasumber kita seperti apa, siapa saja narasumber kita. Nah, langsung Mitra R, udah penasaran sehat dan bahagia di masa tua? Tentu saja saya kehadiran narasumber yang kompeten untuk berbicara mengenai sehat dan bahagia di masa tua ini, Mitra R. Yang pertama saya perkenalkan untuk Anda di sebelah kanan saya. Selamat pagi, Om Swastiastu, Ibu Profesor Dr. Loh Ketut Suryani, SPKJK. Tapi biar lebih familiar, biar lebih santai, kita sapa dengan Ibu Suryani. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Selama ini saya cuma lihat Ibu di TV. Sekarang Asungkara Bu bisa ketemu langsung, Ibu? Iya, masih tetap cantik saya. Iya. Iya, Bu, tetap cantik. Kadang perempuan kan cantik atau tidak. Yang saya ini jujur loh Ibu ya, yang saya suka dari dulu Ibu tuh good looking, maksudnya penampilannya enak dilihat begitu. Wah, saya memuji loh ini. Terima kasih, baru kali ini ada yang memuji. Terima kasih. Yang penting sehat selalu Ibu Suryani yang sudah hadir. Kemudian di tengah-tengah kita ketemu sama Ibu Nimade Swastini sebagai sekretaris tim penggerak PKK Provinsi Bali. Saya sapa dengan Ibu Swastini. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Luna. Nggih, sehat Ibu? Sehat, astungkara. Iya. Mitra, kalau Anda masih ingat, Ibu Swastini beberapa tahun yang lalu sempat ngobrol juga sama kita. Ya. Pada waktu itu mendampingi Ibu Putri Swastini, Ibu Koster. Ya, Oke, jadi ini sudah beberapa kali ya datang ke studio AR, Ibu. Siap. Asungkara, terima kasih banyak. Dan satu lagi, kita ketemu dengan Dr. Cokorde Bagus Jaya Lusmana. Kita sapa dengan Dr. Cok. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Luna. Dokter dari tadi senyum-senyum aja, Dok. Karena biasanya mendampingi lanjut usia, sekarang penyiarnya muda. Iya. Mitra, ini bener loh. Jadi Dokter Cok ini dari Suryani Institute ya, Dok. Sehat, Dokter? Sehat, tadi juga sudah tes fisik dari lantai 1 naik ke lantai 2. Iya. Lumayan. Lumayan ya, beberapa anak tangga tuh ngefek ternyata, Mitra R. Jangankan narasumber kita penyiar aja tiap hari ngos-ngosan. Baik, Mitra R, sekali lagi tema yang kita angkat hari ini adalah sehat dan bahagia di masa tua. Nah, ini yang pertama kali muncul di benak saya adalah keinginan untuk bertanya dulu ke Ibu Swastini sebagai sekretaris tim penggerak PKK. Bu, sehat dan bahagia di masa tua, kenapa kita harus menyuarakan hal ini, Bu? Memangnya kondisi apa gitu yang sedang terjadi di masyarakat kita saat ini? Seperti diketahui bahwa kita dari tim penggerak PKK Provinsi Bali itu mempunyai adalah gerakan PKK yang harus bergerak. Nah, kita menggerakkan supaya orang mau bergerak. Nah, seperti itu, ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu sehat dan bahagia. Walaupun diketahui bahwa 10 program pokok PKK tersebut ada di dalam tim penggerak PKK yang harus kita laksanakan, yaitu dari penghayatan pengamalan Pancasila sampai perencanaan sehat. Kita mengambil tema ini karena salah satu dari program 10 program pokok PKK tersebut yaitu kegiatannya adalah pemberdayaan lanjut usia. Siap. Jadi salah satu itu makanya kita ngambil tema ini, bagaimanakah kita nanti di masa tua kita supaya kita sehat dan bahagia. Nah, kami menggandeng para pakar yaitu Ibu Prof Suryani dengan Dr. Cok Bagus. Kami tidak mempunyai ahlinya, tetapi kita program itu kita ada. Nah, ini supaya
nyambung nantinya, dan ini adalah gerakan. Jadi gerakan PKK adalah gerakan pembangunan dalam masyarakat yang tumbuh dari dan oleh masyarakat. Siap. Demi terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera, maju, mandiri, sesuai dengan kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Itu yang gerakan PKK tersebut. Nah, tim penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah. Sasaran dari gerakan PKK ini adalah keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Jadi mempunyai visi terwujudnya keluarga yang sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa menuju Indonesia maju di tahun 2024. Nah, yang sehat dan berdaya, mari kita tidak mesti kita lanjut usia itu berhenti. Ya, benar. Nah, kita harus produktif. Jadi di dalam peraturan daerah, yaitu Perda nomor 11 tahun 2018 itu tentang kesejahteraan lanjut usia. Dan dituangkan dalam Pergub nomor 48 tahun 2020. Jadi itu bagaimana kita berpeduli terhadap lansia, sehingga lansia tersebut kita bisa berdayakan, kita bisa berikan pelatihan yang masih usia produktif, dan mereka bisa sehat dan bahagia di masa tuanya. Benar. Itulah program kenapa kami mengangkat tema sehat dan bahagia di masa tua. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, kita dari tahun 2018 beliau dilantik September, kita Desember sudah peduli terhadap lansia menjelang Hari Ibu 2018. Kita menuju Kabupaten Karangasem. Di sana kita langsung mengunjungi lansia karena beliau sangat amat peduli terhadap lansia. Jadi kita langsung bagaimana kita melihat lansia yang hidup sendiri, yang ditinggal oleh putra-putrinya yang memang kebetulan bekerja di luar. Dia hidup sendiri dan juga memang tidak punya siapa-siapa juga, dia sendiri hanya peduli dengan tetangganya yang akan memperhatikan dia. Kita langsung kunjungi sampai kita langsung naik turun gunung di Karangasem. Nah, itu tahun 2018. Itu tahun 2019 kita menyapa dan berbagi kepada lansia menjelang Hari Kartini. Nah, beliau juga sudah kita sudah lakukan. Itu pedulinya kita tim penggerak PKK Provinsi Bali ke 9 kabupaten kota. Jadi kita menyapa dan berbagi tidak saja kepada lansia, karena sebelum lansia itu ada anak usia dini. Jadi balita, sudah itu kita juga menyapa selain balita juga remaja dan juga orang dewasa, termasuk lansia itu sendiri. Dan tambahannya lagi adalah penyandang disabilitas, ibu hamil, penyandang disabilitas itu kami juga beliau juga sapa, dan kami mendampingi tim penggerak PKK Provinsi Bali. Perlu diketahui Mbak Luna, Ibu. Jadi mitra AR dimanapun berada, jadi perlu diketahui bahwa kami pengurus tim penggerak PKK semuanya sudah purna tugas dari ASN. Jadi kita sudah semua hampir 70. Jadi sudah purna dari aparatur sipil negara. Beliau menginginkan bahwa pengurus beliau adalah yang mau, jadi mau pengurusnya itu mau dulu, setelah itu mampu, dan punya waktu. Itu pengurus dari tim penggerak PKK dimanapun berada, itu adalah yang mau, mampu dan punya waktu. Kalau masih dia dinas umpamanya di ASN, saya masih rapat di sini, masih ini, masih itu. Jadi kitalah yang diginikan sama Ibu Ketua, yuk kita bergabung di sini di tim penggerak PKK. Karena saya kepinginnya yang mau, mampu dan punya waktu. Benar. Jadi kepada lansia khususnya itu atensinya besar sekali ya Bu ya, tim penggerak PKK ini. Luar biasa beliau. Karena beliau juga menyampaikan kepada kader PKK dimanapun berada, kepada keluarga-keluarga, tolong dijaga atau diperhatikan lansia itu. Mari kita sentuh dengan hal-hal yang kecil mempunyai arti yang besar. Siap. Makanya mitra, obrolan kita pagi hari ini saya bisa bilang ini penting untuk kita semua. Bukan saja penting untuk lansia saja, penting untuk kita yang masih remaja, yang masih usia produktif, yang anak muda. Kenapa? Karena satu, kita semua pun nanti akan menjadi menuju lansia. Kemudian penting yang kedua adalah kita yang punya orang tua di rumah harus tahu apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Makanya obrolan ini penting sekali untuk kita semua. Jadi simak terus sampai selesai mitra ya.
Oke, itu pendahuluan dari Bu Swastini yang seharusnya Ibu Putri Koster yang harus hadir. Ya, betul. Kemudian Kami ibunya mewakili. ada kendala lain diwakili oleh tugas yang tidak bisa diwakilkan. Siap. Ya, kami sekretaris itu mewakili beliau. Oke, luar biasa. Nah, Ibu, kalau boleh ini bicara angka-angka sedikit. Kalau di masyarakat kita, seberapa besar porsi lansia sekarang yang ada, Ibu, di tahun-tahun 2022 ini? Kira-kira seimbang dengan usia muda dan remajanya, atau lebih besar, atau lebih mendominasi begitu? Nah, itu masalahnya teknis sekali ya. Mungkin dokter yang bisa. Jadi masalah jumlah itu kami tidak. Yang penting kami mau akan turun, kami konsultasi koordinasi kami ke kabupaten kota, kabupaten kota ke kecamatan desa, di mana itu lansia itu dikumpulkan di dalam satu tempat. Kalau memang kita tidak langsung ke tempat yang bersangkutan, ke lansia tersebut, kita kumpulkan di salah satu tempat, umpamanya 50 orang, jadi kita di sana menyapa. Karena beliau sebelum kita ada kegiatan, sebelum menyapa, begitu kita sampai di tempat, kita langsung senam lansia dulu. Mengajak mereka, betul-betul luar biasa, dia sangat bergembira ria. Jadi kita senam lansia. Setelah itu di akhir acara kita ngajak dia menari dengan nyanyian beliau Raja Pala. Raja Pala. Ya, jadi mitra lansia pun eksis loh dengan tarian, nggak cuman kita aja dengan TikToknya ya. Nggak mau kalah. Ya, mereka betul-betul bergembira ria. Itulah sentuhan kecil yang punya arti sangat besar. Luar biasa. Jadi dia bisa happy, kita juga senang melihatnya. Ya. Benar sekali, mitra, sehat dan bahagia di masa tua. Dokter Cho, ini kita batasi dulu. Sehat dan bahagia di masa tua. Ini kita fokus berbicara tentang lansia. Yang usia berapa sih, Dok, disebut dengan lansia itu, Dok? Sampai sekarang di Indonesia menyatakan lanjut usia itu yang berusia 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas ya, Dok? Ya. Tetapi dalam perjalanannya dengan kemajuan ilmu kedokteran, kemudian kemajuan teknologi yang mampu untuk membuat mereka yang berusia dari muda kemudian menuju ke tua itu lebih panjang usia harapan hidupnya. Sekarang justru mulai bergerak ke usia di atas 70-an. Kalau di luar negeri 85 baru dikatakan lanjut usia. Oh, itu bedanya dengan di luar negeri ya, Dok? Ya. Di luar negeri 85 ke atas baru dikatakan lansia. Ya. Kalau kita awalnya 60, tapi mulai bergerak ke 70 ke atas. Ya, karena kita dari ilmu kedokteran menunjukkan bahwa manusia itu punya usia untuk hidup 120 tahun. Baik. Jadi 120 tahun dengan kalau 60 tahun kita buat mereka sebagai lanjut usia, artinya masih cukup panjang yang bisa mereka gunakan. Nah, ini kan tergantung dari budaya, kemudian pola makan, ketersediaan kondisi iklim dan sebagainya yang membuat memang setiap negara, setiap masyarakat itu beda-beda usia harapan hidupnya. Siap. Dan ini bisa kita lihat dulu mungkin di Bali itu 50-60 tahun orang sudah meninggal. Karena dari arsitektur Bali kan kita lihat begitu banyak tangga yang ada, kemudian juga. Oh, itu berpengaruh ya, Dok ya? Ya, itu menunjukkan bagaimana dahulu masyarakat kita. Nah, kalau sekarang dengan usia 70, 80 tetap dengan model arsitektur seperti itu, kita lihat kepada kenyataannya banyak lanjut usia yang terjatuh, banyak lanjut usia yang mengalami kecelakaan hanya di rumahnya sendiri. Baik. Ya, dan itu membuat kita perlu berbenah. Karena di negara kita kan memang belum ada pengalaman untuk merawat lanjut usia yang sampai usia 80, 90. Hanya beberapa orang saja yang sampai demikian. Namun dengan kondisi sekarang kita harus mulai menyiapkan. Karena seperti di Bali misalnya sekarang angkanya kan sudah mendekati 11%. 11% dari populasi. Baik. Kalau Bali punya penduduk 4,5 juta, ya kira-kira di atas 450.000. Dan kalau ini tidak kita kelola dengan baik, mereka akan menjadi beban. Tidak hanya beban buat dirinya, tetapi juga beban buat keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Siap. Nah, coba dibayangkan 450.000 orang ini kemudian lansia sakit, itu ya? Sakit semuanya, butuh perawatan. Kan
ini kerja berat buat pemerintah. Tapi kalau kita bisa buat mereka seperti tema kita sehat dan bahagia, tentu tidak perlu biaya perawatan ekstra, tidak perlu biaya penanganan yang berlebih, dan bisa digunakan untuk hal lain. Bahkan mereka kalau sudah sehat bahagia di masa tua tentu tetap ingin berkontribusi, menjaga generasi di bawahnya, memberikan kebijaksanaan yang sudah mereka miliki. Karena kan kita yang muda belum sampai di lanjut usia, tapi mereka sudah melewati itu, melewati masa kanak-kanak, masa dewasa, dan akhirnya masa lanjut usia. Jadi ini yang saya rasa perlu kita pahami, bahwa bukan karena umur 60 tahun ke atas kemudian kita katakan bapak sudah tua, ibu sudah tua, tetapi perjalanan mereka masih panjang. Benar. Maka dari itu nanti program dari Prof. Suryani akan sangat kita harapkan, karena beliau sudah berpengalaman dengan Yayasan Warga Sejahteranya yang berdiri sejak tahun 1988, itu 20 tahun sebelum 10 tahun sebelum negara menyatakan perlu memperhatikan lanjut usia. Jadi sudah jauh ke depan melihat bahwa lanjut usia ini akan jadi masalah kalau tidak kita kelola dengan baik. Iya, benar sekali. Nah, ini menarik ya, Dokter Cok. Saya mendapat satu persepsi baru. Dokter bilang ketika orang tua kita sudah berumur 60 tahun, kita lihat bahwa perjalanan mereka masih panjang. Tuh. Padahal kalau selama ini mungkin kita 60 tahun udah tua, udah tidak bisa apa-apa, tapi kita ubah cara pandang kita bahwa perjalanan mereka masih panjang, Dok, ya. Betul. Karena mitos selama ini kan kalau sudah pensiun, lagi ruyut, pikun, bawa tongkat, ya tinggal menunggu kapan Tuhan memanggil. Iya, agak horor ini jadinya, Dokter. Itu mitos yang selama ini kita di Bali khususnya kita pegang itu ya, Dok. Ya, akhirnya membuat banyak anak muda yang punya orang tua membatasi semua ruang gerak orang tuanya karena ketakutan itu. Jangan-jangan terjatuh di luar, jangan-jangan nanti ketabrak di jalan, jangan nanti ketipu. Karena sekarang lanjut usia menjadi sasaran, sasaran penipuan begitu banyak orang. Sasaran kriminal. Pertama, dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, banyak dari lanjut usia tidak mampu untuk mengikuti itu. Sehingga mereka menjadi pengguna yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Siap. Jadi kalau selama ini kita bilang Bapak Ibu udah nggak usah kemana-mana, nanti gimana-gimana di jalan. Nah, kita ubah sikap kita itu kepada orang tua seharusnya bagaimana? Mungkin itu yang patut saya tanyakan ke Ibu Suryani, Ibu. Baik, Ibu, tolong. Jadi dengan kata lain, tolonglah ubah cara pandang kami yang masih muda-muda, yang selama ini menganggap tua itu udah diem aja di rumah, tiduran aja. Tolong Ibu diubah hari ini, Ibu diberikan pencerahan, Bu Suryani. Yang saya ingin ubah dahulu bukan anak mudanya. Tapi justru yang saya lihat orang tua itulah yang perlu berubah. Karena sulit untuk mengubah anak muda yang menganggap dirinya tetap akan jalan apapun yang terjadi, tetapi orang tua selalu mengatakan, aduh saya sudah tua, dan selalu mengatakan sudah tua. Tetapi waktu kami melihat lanjut usia yang umurnya baru 50 tahun, 60 tahun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kami kunjungi mereka misalnya ke desa, kebetulan kami sedang melakukan penelitian. Apa kata dia? Katanya saya sudah tua. Katanya saya punya anak, tapi saya merasa tidak punya anak karena tidak ada yang hirau dengan saya. Dan orang lanjut usia itu terpengaruh dengan filosofi yang diberikan oleh leluhur bahwa nanti kalau sudah tua Anda punya anak yang akan mengurus dan membantu. Tapi ternyata tidak ada yang membantu. Karena itu saya ingin membantu mereka. Dia tidak tua, tetapi merasa tua. Nah, untuk itu saya ajaklah mereka, karena melihat keadaan mereka baru umur 60 tahun sudah pikun, baru umur 60 tahun tidak bisa jalan, terlalu muda untuk tua. Teman-teman saya dari luar negeri semuanya masih sehat datang ke sini, tapi kenapa lanjut usia seperti ini? Nah, saya menemukan bahwa memang lanjut usia merasa merana karena tidak ada anaknya yang hirau. Mereka mengatakan, katanya saya punya
punya anak, tapi saya merasa tidak punya anak. Dan kalau punya menantu, itu pun seperti tidak merasa dia punya menantu, karena menantunya selalu mengadu kepada anak-anaknya. Dari pengalaman ini mulailah saya mengajak mereka. Baik. Maukah jangan sebut aku sudah tua. Katakan umur berapa. Dengan Anda mengatakan umur, Anda tertantang untuk maju. Siap. Ibu mohon maaf, saya potong dulu Ibu. Mitra Air terlalu mudah untuk mengatakan tua. Itu kata Ibu Suryani. Seperti apa kelanjutannya? Ini saya sudah mulai agak masuk ke dalam suasana yang digambarkan oleh Ibu Suryani ketika punya anak, tapi katanya punya anak. Nah, bagaimana kelanjutannya Mitra Air? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 104,4 FM. Kita kembali setelah jeda yang satu ini.